Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Baik mahasiswa-mahasiswi sekalian, Alhamdulillah pada hari ini kita dapat dipertemukan kembali, yaitu pada mata kuliah Al-Insya Al-Hurri. Eh, Mata kuliah Al-Insya Al-Hurri ini berfokus pada bagaimana nanti teman-teman mahasiswa sekalian bisa mengaplikasikan ataupun mengimplementasikan dari ilmu-ilmu bahasa Arab yang telah teman-teman sekalian dapat dan yang telah teman-teman sekalian pahami. Jadi sebenarnya untuk Al-Insya ini merupakan eh, refleksi ataupun implementasi dari ilmu-ilmu yang telah teman-teman sekalian dapat. Yang mana Al-Insya ini merupakan ataupun berfokus pada keterampilan Alkitabah, yaitu menulis. Artinya, keterampilan menulis ini harus menguasai beberapa indikator keilmuan. Di antaranya satu terkait dengan Al-Qawaid, ya, kaidah-kaidah bahasa Arab, yaitu nahwu dan sorof. Kemudian juga membutuhkan kemampuan terkait dengan anasirullah, yaitu unsur-unsur bahasa lain, yaitu seperti al-mufrodat. Ya, jadi nanti teman-teman sekalian pada mata kuliah ini bisa berlatih dengan maksimal bagaimana cara teman-teman sekalian itu melatih kemampuan kompetensi yang dimiliki terkait dengan al-insya al-khuri. Nah, al-insya itu sendiri artinya adalah mengarang. Jadi, apa yang ada dalam pikiran teman-teman sekalian, apa yang tergambar dalam pemikiran teman-teman mahasiswa sekalian itu dicantumkan ya dalam sebuah tulisan. Nah, inilah yang disebut dengan al-insya al-khuri. Maksud al-khuri di sini adalah mengarang bebas. Jadi, teman-teman sekalian diberikan kebebasan untuk bisa mengarang, tentunya dengan menggunakan bahasa Arab yang didasarkan pada keilmuan bahasa Arab, ya, baik itu kaidah, kemudian apa kosakata yang dimiliki, kemudian bagaimana cara menyusun eh, kalimat sesuai dengan kaidah yang benar itu apa namanya masuk dalam mata kuliah Al-Insya Al-Khuri dan juga disesuaikan dengan tema-tema yang telah disepakati pada pertemuan sebelumnya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk kita masuk pada praktek insya terlebih dahulu ingin saya sampaikan terkait dengan konsep dasar insya itu seperti apa. Ya, silakan disimak. Jadi berangkat dari pengertian dulu ya, pengertian al-insya. Insya adalah istilah dalam studi bahasa Arab yang merujuk pada seni dan teknik menulis kata. Jadi insya itu sendiri memang fokusnya pada keterampilan kitabah, menulis. Jadi memang Alkitabah ini merupakan tataran keterampilan tertinggi dari empat maharoh bahasa Arab atau empat maharoh keterampilan bahasa Arab. Yang mana pertama teman-teman sekalian pasti mempelajari keterampilan istima ya mendengar, kemudian dilanjutkan untuk keterampilan kalam ya berbicara, kemudian keterampilan kiroah membaca, dan yang terakhir adalah keterampilan kitabah. Nah, insya ini masuk dalam keterampilan kitabah atau menulis. Nah, kata insya itu sendiri secara harfiah ya, secara mukjami itu adalah menciptakan atau menghasilkan. Jadi yang apa yang diciptakan teman-teman sekalian, apa yang dihasilkan oleh teman-teman sekalian, yang dihasilkan ya atau yang diciptakan teman-teman sekalian itu adalah tulisan ya. Tulisan sesuai dengan pikiran yang ada di benak teman-teman sekalian. Jadi silakan nanti untuk prakteknya teman-teman sekalian mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran teman-teman sekalian melalui tulisan yang ada. Nah, seperti itu. Dalam konteks linguistik dan sastra, insya mencakup kemampuan untuk menyusun kalimat dan teks dengan cara yang estetis, ya, estetis dan efektif. Maksudnya apa? Estetis, teman-teman sekalian.
pada semester sebelumnya telah mempelajari ilmu balaghah. Nah, ilmu balaghah itu ilmu yang kaitannya erat dengan bagaimana teman-teman sekalian bisa mempelajari bahasa dari eh, seninya, ya. Seni berbahasa itu terdapat di dalam ilmu balaghah. Itu maksudnya itu estetis dan efektif. Efektif itu ya sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi jangan sampai teman-teman sekalian itu melakukan atau menuliskan suatu kata ataupun kalimat berbahasa Arab itu tidak mengikuti kaidah bahasa Arab. Tentu nanti akan berpengaruh kepada makna, ya, makna yang ada dalam tulisan seperti itu. Kemudian juga teman-teman sekalian itu kegiatan insya itu teman-teman sekalian bisa mengungkapkan ide. Nah, ide yang ada dalam pikiran teman-teman sekalian. Kemudian emosi atau pesan dengan gaya yang menarik. Nah, ini pengertian daripada al-insya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pemahaman dasar daripada insya. Insya adalah menulis dalam bahasa Arab yang mampu menyampaikan ide secara efektif dan artistik. Nah, ini jadi jangan sampai teman-teman sekalian ini menulis asal-asalan. Ya, menulis berbahasa Arab itu asal-asalan. Juga teman-teman sekalian harus betul-betul eh, tulisan tersebut bisa disesuaikan dengan gramatikal bahasa Arab. Ya. Kemudian terkait dengan aspek kreativitas, di mana penulis tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga menciptakan pengalaman bagi pembaca. Sampaikan pengalaman teman-teman sekalian, ya, sehingga nanti para pembaca itu ya, bisa mendapatkan pengalaman dari apa yang teman-teman sekalian dapatkan dari pengalaman yang ada. Nah itu. Jadi misalkan saya membaca tulisan teman-teman mahasiswa, sehingga saya bisa memahami ataupun menyimpulkan bahwa si A dan si B itu memiliki pengalaman yang berbeda. Tentu teman-teman sekalian memiliki pengalaman yang berbeda, maka jangan sampai teman-teman sekalian hanya menulis itu hanya sifatnya anak clue, memindahkan dari tulisan yang ada dalam buku kemudian dituangkan dalam buku teman-teman sekalian. Bukan seperti itu yang diharapkan, tetapi Al-Nisa itu adalah apa yang dimiliki teman-teman sekalian dari ide kemudian pengalaman silakan dituangkan dalam sebuah tulisan. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis insya. Nah, insya itu ada macamnya atau ada jenisnya. Pertama, insya qasidah. Berfokus pada puisi melibatkan penggunaan ritme dan rima. Jadi, teman-teman sekalian tentu ada yang telah mempelajari eh, kitab-kitab yang di pesantren itu ya. Itu biasanya berbentuk nazom ya ataupun syair. Nah, itu teman-teman sekalian bisa membuat insya itu seperti halnya teman-teman membuat puisi. Nah, itu bisa. Itu yang pertama insya qasidah. Kemudian insya nasr itu merupakan bentuk prosa ya. Prosa itu mengarang bebas maksudnya. Yang lebih bebas dan dapat mencakup berbagai tema dan gaya. Jadi teman-teman sekalian di sini pada MK Nisa saya tidak akan membatasi apa yang teman-teman sekalian nantinya akan tulis. Jadi temanya bebas karena apa? Karena MK-nya ini adalah al-insya al-khuri. Jadi disesuaikan dengan pengalaman yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa. Kemudian di sini ada insya mauzun. Maksudnya apa? Teks-teks yang dirancang untuk persuasi dan komunikasi yang efektif. Jadi upayakan tulisan teman-teman sekalian itu tulisan yang bisa menarik, ya, menarik sehingga bisa seolah-olah tulisan itu hidup. Ya, bagaimana tulisan itu hidup? Maksudnya adalah tulisan itu bisa menyampaikan maksud dan pesan yang dimiliki oleh penulis. Nah, seolah-olah seseorang yang membaca itu bisa berinteraksi dengan penulisnya. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada struktur teks. Nah, struktur teks itu dalam Insa melibatkan pengaturan teks yang memiliki pembukaan, isi, dan penutup. Jadi, untuk apa alurnya itu pasti dimulai dengan pembukaan. Ya, pembukaan, kemudian isinya, kemudian ada penutupnya. Nah, setiap
bagian itu pasti memiliki tujuan dan fungsi tertentu untuk mengarahkan perhatian para pembaca sehingga tulisan yang teman-teman tulis itu benar-benar menarik. Karena apa? Di situ sudah runtut ya, runtut ataupun tulisannya itu teratur dari pembukaan, isi dan penutup. Nah, kemudian di sini ada bahasa dan gaya bahasa. Jadi menggunakan pilihan kata itu penting. Kata-kata yang dipilih itu harus sesuai dengan konteks yang teman-teman sekalian tulis. Nah, tentu untuk katanya itu harus tepat. Jangan sampai apa yang teman-teman inginkan sesuai dengan ide atau pikirannya itu tidak sesuai dengan kata yang eh, ditulis. Itu jangan sampai. Kemudian gaya bahasa sesuai dengan kesan, estetik dan emosional. Nah, silakan disesuaikan dengan ide atau emosionalnya itu dimunculkan dalam tulisan. Selain itu, penulis bisa memanfaatkan berbagai perangkat sastra seperti metafora dan imaji untuk menambah keindahan tulisan. Jadi teman-teman sekalian itu bisa ya melihat dari contoh-contoh misalkan contoh syair yang ada di dalam kitab Balagho itu sebagai dasar saja, sebagai dasar. Jangan menuliskan sama persis dengan yang ada di dalam buku. Oke. Kemudian tujuan daripada Indonesia itu sendiri adalah eh, untuk memikat pembaca, ya, menyentuh emosi mereka. Jadi tulisan teman-teman sekalian itu benar-benar menarik dan menciptakan hubungan antara penulis dan pembaca. Kemudian INISA ini juga memungkinkan para penulis atau teman-teman sekalian sebagai mahasiswa itu bisa mengeksplorasi ide-ide kompleks ya, dan membahas isu-isu sosial, budaya atau politik. Nah, ini kan mengapa isu-isu sosial budaya atau politik ini kan memang teman-teman sekalian levelnya sudah mahasiswa. Artinya pengetahuan, informasi itu sangat mudah didapat melalui teknologi digital yang teman-teman kuasai. Sehingga nanti lebih menarik lagi apabila teman-teman sekalian itu bisa mengungkapkan ide pokok pikirannya berkaitan dengan isu-isu sosial, budaya, atau politik. Nah, kemudian terakhir di sini tugas ya. Tugas. Jadi untuk pertemuan selanjutnya harapannya nanti teman-teman sekalian bisa mengerjakan tugas sesuai dengan ketentuan yang saya sampaikan pada hari ini. Pertama, untuk temanya silakan sebagai awal awal kali latihan teman-teman untuk menulis temanya adalah di sini tema Al-Jamiah, artinya adalah kampus. Silakan nanti teman-teman sekalian mengeksplorasi apa yang ada di dalam kampus. Silakan teman-teman sekalian tuangkan dalam sebuah tulisan. Kemudian teks insya itu ditulis tangan ya. Jadi oke lah sekarang teman-teman sekalian eh, sangat-sangat menguasai terkait dengan teknologi digital, apalagi teman-teman sekalian itu ya, sebagai mahasiswa kan seperti itu. Ditulis tangan supaya teman-teman bisa lebih terlatih karena nantinya teman-teman sekalian itu secara profil lulusan juga akan menjadi guru ataupun pendidik bahasa Arab. Berangkat dari teman-teman sekalian ketika mampu menulis dengan baik, menulis dengan bagus itu nanti akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembaca. Kemudian teks ditulis banyak satu paragraf saja ya atau 7 baris. Nah itu. Nah inilah tugas untuk INSA yang teman-teman sekalian harus selesaikan di pertemuan yang akan datang. Demikian materi terkait dengan konsep dasar insya. Harapannya teman-teman sekalian bisa mengikuti perkuliahan ini dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.